Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian kerusakan dan kedaruratan DP2 Teknika, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar pengendalian kerusakan dan kedaruratan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat memahami materi yang terkandung di dalamnya, dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas proses kedaruratan yang terjadi di kapal. Dan pada pertemuan ini kita bahas tentang kandas, kapal kandas. Apa definisi dari kandas itu sendiri? Kandas adalah kondisi kapal menempel dasar laut, karang atau benda bawah air, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Termasuk dalam kategori grounding atau stranding. Dan ini sering terjadi di perairan dangkal, selat sempit, atau alur pelayaran padat. Grounding adalah kapal menyentuh dasar laut, di mana di bawahnya dasar lautnya itu bisa pasir, lumpur, karang, masih mungkin untuk lepas kembali. Mungkin pas kandasnya air lagi surut, bisa ditunggu nanti air pasang, akan lepas sendiri. Tapi kalau stranding, kapal kandas tetap dan sulit lepas sendiri, sering mengakibatkan kerusakan berat. Penyebab kapal kandas. Kapal bisa kandas, ada beberapa penyebab, antara lain yang paling banyak ya, kesalahan manusia yang disebabkan karena navigasi, perhitungan drap, kurang pemantauan radar atau ECDIS. Yang kedua karena cuaca buruk, kabut, gelombang besar, arus kuat. Yang ketiga kerusakan teknis, kegagalan mesin atau kemudi. Yang keempat kesalahan peta dan alur pelayaran. Kesalahan manusia yang diakibatkan kesalahan navigasi, yang disebabkan karena kesalahan navigasi. Kesalahan dalam menentukan posisi kapal, membaca peta laut, atau mengikuti alur pelayaran dapat menyebabkan kapal keluar dari jalur aman. Yang kedua karena perhitungan drap yang salah.
Drap kapal, kedalaman syarat air kapal, berubah tergantung muatan, bahan bakar, dan kondisi air tawar atau air laut. Kesalahan dalam menghitung drap dapat menyebabkan kapal masuk ke perairan yang terlalu dangkal. Yang ketiga, kurang pemantauan radar (ECDIS). ECDIS atau Electronic Chart Display and Information System dan radar adalah alat bantu utama dalam navigasi modern. Kegagalan memantau atau salah menggunakan peralatan ini sangat sering terjadi, menjadi penyebab grounding. Berikutnya, karena cuaca buruk, gelombang dan angin kuat, cuaca buruk sering disertai gelombang tinggi dan angin kencang dan dapat mendorong kapal keluar dari jalur pelayaran aman. Cuaca buruk yang disebabkan karena gelombang dan angin kuat. Cuaca buruk yang disebabkan karena kabut tebal dan jarak pandang terbatas. Cuaca buruk juga menurunkan visibility, jarak pandang, sehingga navigator kesulitan mengenali daratan, rambu, dan tanda bahaya. Arus dan pasang surut ekstrim. Cuaca buruk sering diikuti oleh arus laut kuat atau perubahan pasang surut mendadak yang memengaruhi kedalaman air dan posisi kapal. Yang keempat, kegagalan navigasi akibat cuaca. Peralatan navigasi seperti radar, GPS, atau ECDIS dapat terganggu oleh cuaca ekstrim seperti badai, petir, dan gelombang elektromagnetik. Berikutnya, penyebab kapal kandas karena kerusakan teknis. Kerusakan sistem kemudi atau steering gear failure. Sistem kemudi berfungsi mengatur arah haluan kapal. Bila terjadi kerusakan, kapal kehilangan kemampuan untuk berbelok atau menjaga haluan aman. Kerusakan mesin induk atau sistem propulsi. Mesin induk dan sistem propulsi, shaft and propeller, berfungsi memberikan daya gerak. Jika sistem ini gagal, kapal kehilangan tenaga untuk bermanuver. Yang ketiga, kerusakan sistem navigasi. Sistem navigasi, radar, ECDIS, GPS, kompas, sonder berperan vital dalam menentukan posisi kapal. Kegagalan salah satu sistem ini dapat menyebabkan kesalahan arah. Kerusakan sistem tenaga listrik atau power failure, blackout. Sistem kelistrikan utama mengendalikan peralatan navigasi, kemudi, dan bila terjadi blackout, kapal kehilangan kendali total. Kapal kandas karena kesalahan peta dan alur pelayaran. Kesalahan pada peta laut
cat error, audit cat. Peta laut nautical chart merupakan sumber utama informasi kedalaman, karang, rambu, dan alur aman. Bila peta yang digunakan tidak akurat atau tidak diperbarui, risiko kapal kandas meningkat. Kesalahan dalam menentukan atau mengikuti alur pelayaran atau route error. Alur pelayaran shipping route atau fairway adalah jalur aman yang ditetapkan berdasarkan kedalaman dan rambu navigasi. Kesalahan dalam menentukan, menandai, dan mengikuti alur ini sering menyebabkan kapal keluar jalur aman dan kandas. Kesalahan dalam interpretasi data navigasi digital. Dalam era modern, kapal menggunakan sistem ECDIS dan GPS secara intensif. Sehingga ketergantungan berlebih tanpa verifikasi manual dapat memicu kesalahan dan kandas. Dampak kapal kandas. Kerusakan lambung yang bisa mengakibatkan bocor dan retak. Yang kedua, risiko kebocoran muatan, BBN tumpah ke laut, pencemaran laut. Kapal kehilangan stabilitas, gangguan jalur pelayaran, potensi evakuasi awak kapal dan penumpang. Tindakan awal saat kandas. Segera hentikan mesin dan informasikan ke anjungan. Evaluasi kondisi kapal, stabilitas, kerusakan lambung, dan sebagainya. Tutup pintu kedap air, informasikan kepada VTS, otoritas tempat. Kemudian siapkan rencana evakuasi jika diperlukan. Pengendalian kerusakan. Gunakan damage control kit atau penambalan darurat. Lakukan ballasting atau deballasting untuk membantu lepas dari kandas. Pompa air keluar, dewatering jika ada kebocoran. Koordinasi dengan tugboat untuk menarik kapal. Prosedur kedaruratan. Nyalakan alarm kedaruratan, master crew sesuai master list. Siapkan peralatan evakuasi, lifeboat, life raft. Komunikasi dengan SAR atau VTS untuk bantuan. Dan catat kronologi untuk investigasi. Peran VTS, Vessel Traffic Services, memberikan panduan navigasi dan peringatan dini, menyediakan informasi arus, kedalaman, dan lalu lintas kapal, mendukung koordinasi penyelamatan jika kapal kandas. Kesimpulan, kandas adalah salah satu kedaruratan serius di kapal. Penyebab utama human error, cuaca, teknis, kesalahan navigasi. Penting untuk dicatat tindakan awal cepat, pengendalian kerusakan, dan koordinasi dengan VTS atau SAR. Latihan kedaruratan wajib dilakukan secara rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.